salah satu hal yang sangat ditekankan teman-teman sekalian dan harus dijaga berhubungan dengan lisan ini adalah tidak boleh banyak berbicara. Jadi berbicara dalam arti kata yang tidak berguna ya. Tapi kalau orang berbicara tentang ilmu, Al-Quran, nasihat-nasihat, kalimat-kalimat motivasi ya. Atau mungkin orang berbicara pada hal-hal yang bercanda mubah. Misalnya dengan pasangan suami istri. Atau mungkin orang tua sama anaknya ya untuk menghibur. Atau mungkin kalimat-kalimat hiburan yang sifatnya menghibur orang yang sedang sakit, orang takziah. Semua itu tidak ada masalah. Ya, boleh saja dia mengucapkannya. Tetapi kalau hal-hal kosong yang tidak ada gunanya maka harus hati-hati. Kita akan dengarkan sebentar hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antara hal yang diangkat oleh beliau, saya langsung masuk ke bab setelahnya. Karena yang kita ingin titik beratkan adalah masalah ini. Bab Maja'a fi kathratil kalam, bab tentang banyaknya bicara. Beliau mengangkat surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian yang mulia di sisi Allah. Maksudnya mereka tidak akan pernah berkhianat dan mereka selalu jaga amanah dan yang mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya harusnya ada pengawasan dan kita faham pengawasan ini selalu ada dari kalangan malaikat. Mereka tidak pernah tidur dan terus mencatat apa yang sedang kita lakukan. Walaupun tidak ada orang yang lihat, walaupun kita sendirian. Gitu. Nah, saksi bahasan kita adalah dua buah hadis ini. Ini kita tutup dengan ini tentunya, tapi akan kita rincikan insyaallah. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah secara marfu, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atil mal." Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari nomor 5975 dan Muslim 593. Artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu, orang tua. Ini tidak kita bahas karena memang bab sendiri tentang durhaka kepada orang tua. Kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup, tradisi orang-orang jahiliyah. Karena malu dengan anak perempuan maka mereka menguburnya dan membunuhnya. Kemudian perbuatan menghalangi perkara yang dia perintahkan. Dia diperintahkan untuk diberikan dan meminta perkara yang dia tidak berhak mengambilnya. Artinya tidak boleh kita sibuk meminta sesuatu yang tidak ada hubungannya hak kita di situ. Dan Allah benci bagi kalian katanya, ya. Jadi katanya si fulan, katanya orang itu, katanya begini, Allah membenci itu. Ya. Tenggelam dalam kabar manusia, dalam kurung disebutkan di situ. Dan banyak bertanya juga menyia-nyiakan harta. Jadi saksi bahasan kita dalam hadis ini yang ingin diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah Allah membenci bagi kalian mengucapkan katanya begini dan katanya begitu. Berarti hal-hal kosong yang tidak ada gunanya. Kata orang apa manfaatnya buat kita? Ingat teman-teman, saya pernah titik beratkan itu ya. Cross check saja, kita cross check saja kepada orang yang biasa saya dengar ini ada masalah penyakit di majelis ilmu sekarang. Ikhwan dan akhwat baru belajar kemarin, kemudian sudah mulai paham istilah-istilah syar'i, mulai dipakai kalimat tabayun. Cross check ini akhi dan ukhti kalau ada hubungannya sama antum. Ya. Kalau ada hubungannya sama kita cross check, kita terbawa-bawa nama kita. Oke, kita tabayun. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama kita, tetangga ganti mobil kah? Tetangga pakai baju apa? Hubungannya apa sama kita? Saya mau tabayun, kenapa kau pakai baju baru? Gitu. Untuk apa? Apa gunanya? Saya mau tabayun, kenapa kamu pakai baju itu? Kenapa kamu menikah sama si fulan? Kenapa kamu makan di restoran itu? Untuk apa? Gunanya apa buat kita? Maka harus ada hubungannya sama kita. Itu pun kita memberikan nasihat setelah itu. Kalau ada hubungannya sama kita, luruskan. Dan setelah itu kita tutupi. Tasatur, tutupi. Bukan kita sebarluaskan. Ada orang subhanallah, nasihatin satu orang. Kelihatan sekali dia bukan karena Allah, karena dia akan bilang sama orang-orang lain, si fulan saya sudah nasihat itu, si fulan saya sudah nasihat itu. Mana lillahi ta'alanya ini dalam menasihati orang? Nasihat orang ya sudah antara kita sama Allah SWT. Ibnu Hubairah, salah satu penasihat Sulaiman bin Abdul Malik, pernah berkata, saya lagi duduk di acara, lagi hadiri acara pesta, makan undangan khalifah, semua orang banyak datang. Sementara saya lagi asyik melihat tamu-tamu, menyambut mereka, ada khalifah juga di situ. Tiba-tiba ada orang di sebelah saya mengucapkan kalimat yang kalimat ini menurut saya seperti air dingin di musim panas.
Jadi sangat sejuk. Dan saya tidak sempat melihat orang itu karena kesibukan. Orang itu langsung mengatakan, wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah ya, atas khalifah ini, dan jangan kau takut khalifah ya, di jalan Allah. Maksudnya kau harus bisa, kalau salah ingatkan, karena Allah akan hukum kamu. Dan jangan karena kau jadi bawahannya dia lalu kemudian kau tidak peduli, kalau dia buat haram kau nggak mau nasihati. Ingatlah, semuanya akan Allah hisab pada hari kiamat. Setiap kalimat, setiap perbuatan, setiap nasihat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hubairah, terus saja dia ucapkan kalimat-kalimat nasihatnya sampai saya merasa sangat dingin dan sejuk. Saya merasa ini nasihat yang luar biasa. Karena dia penasihat khalifah, orang jarang mau nasihatin karena dipikir jabatannya tinggi. Penasehat, siapa yang lagi mau nasihatin, kan seperti itu. Tapi subhanallah dia bilang, setelah selesai dia ucapkan semua nasihatnya, saya balik karena sudah tidak ada suaranya, saya tidak ada orangnya. Saya nggak tahu siapa orang yang berbicara tadi. Karena lillahi ta'alanya dia menasihati. Datang, nasihati, pergi. Yang penting target kita sudah sampai. Oh si fulan, saya sudah 10 kali nasihatin tuh. Saya sudah sering bilangin tuh. Saya sudah begini dan begitu. Ini kamu lillahi ta'ala atau tidak? Itu termasuk ya dalam masalah ini. Termasuk juga dalam masalah ini tentu yang sudah masyhur adalah gosip. Selalu sebarin berita tentang orang. Gak ada hubungannya sama antum, gak usah campuri. Ya. Ini katanya. Di sini dikatakan di sini dalam kurung tenggelam dalam kabar manusia. Sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru. Teman-teman berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini. Untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua. Tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang. Dalil yang terakhir, dan ini yang merupakan inti daripada dalil semua bahasan kita, adalah hadis yang marfu dan dihasankan oleh Tirmidzi di nomor 2018, dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Al-Jami', dalam Sahih Al-Jami' nomor 2201. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata secara marfu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati thartharuna wal mutashaddiquna wal mutafayhikun. Hasanahu Tirmidzi. Termasuk orang yang paling aku sukai, kata Nabi. Kita biar tidak ketemu dengan Nabi SAW, kita bisa mendapatkan cinta beliau. Bahkan kita bisa satu majlis dengan Nabi SAW. Duduk bersama beliau di surga nanti. Kata beliau, termasuk orang yang paling aku sukai dan cintai. Dan paling dekat kepadaku majlisnya di hari kiamat. Duduk di sebelahku bersama dengan Nabi SAW. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sayyid walad Adam, pemimpinnya anak Adam. Dan kita duduk bersama beliau. Adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Santun, ramah, baik, tidak balas keburukan dengan keburukan, lisannya selalu baik, ya. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci, walaupun tidak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi benci dengan mereka, dan paling jauh majlisnya dariku pada hari kiamat adalah ats-tsartsarun, atau orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan diri dan keluar dari kebenaran. Bicara tapi tidak ada manfaatnya. Bukan masalah ilmu, bukan nasihat, bukan segala macam. Ini saksi bahasan kita. Thartharun artinya tharthar. Orang Arab selalu mengatakan kathiru thartharah. Banyak ngomongnya orang ini gitu. Ada orang begitu kita ngomong, intonasi suaranya tinggi, omongannya banyak, dan kadang-kadang saking cepatnya dia ngomong kita nggak terlalu menangkap semuanya. Karena seringnya bicara. Belum selesai bicara, tidak ada titik, tidak ada koma, bicara terus gitu. Kita kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk menyampaikan, menjelaskan. Karena banyaknya, ini namanya tharthara. Dan ini yang dimaksud dalam bahasan ini. Orang seperti ini, kebanyakan yang dia ucapkan salah. Dan ini bisa menjadi dosa buat dia. Kemudian al-mutasyaddiqun. Orang juga yang berbicara dengan sepenuh mulutnya untuk menampakkan kefasihannya. Nanti akan ada bahasan sendiri ya. Ada salah satu dosa besar nanti berhubungan dengan lisan adalah sengaja ya, membuat lisannya seperti orang fasih. Akhirnya salah. Ya, ini sering kita temukan begitu ya. Ada orang mau kelihatan fasih dalam bahasa Arab, tapi salah gitu kan.
Atau mungkin dalam azan dia fasihkan ternyata salah. Ya. Atau baca Al-Quran, kadang-kadang begitu. Ada pernah saya sholat di satu masjid begitu, dia baca ayat, maka ayat-ayat yang dibaca ini mungkin karena dia mau tunjukkan kefasihannya jadi berubah-ubah semuanya. Ha jadi kha gitu kan, terlalu berlebihan. Ra-nya dan segala macam huruf-huruf hijaiyah banyak yang tertukar-tukar. Maka ini masuk dalam masalah ini. Namanya mutasyaddiqun. Ya. Dan juga yang ketiga adalah al-mutafayhikun atau orang yang melebarkan dalam berbicara dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ini juga termasuk dilarang dalam Islam. Artinya orang ngomong sebatasnya. Ya, kadang-kadang ada orang mungkin karena terlalu banyak dia bicara sehingga bentuk mulutnya pun terlalu besar terbuka. Nah, ini disebutkan juga sifatnya oleh Nabi SAW. Intinya ketiga permasalahan ini yang Nabi SAW sangat benci jauh dari majelisnya pada hari kiamat adalah semua berhubungan dengan lisan. Yang pertama tadi adalah disebutkan ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan dirinya, maksudnya selalu berbicara keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddiqun, berbicara dengan sepenuh mulut untuk menampakkan kefasihannya, jadi seakan-akan dia fasih padahal sebenarnya salah gitu kan. Kemudian al-mutafayhikun atau orang-orang yang melebarkan dalam berbicara dan membuka mulutnya, ini juga masuk dalam ancaman tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi satu di halaman 51. Saya melihat ini dua buah dalil saja diangkat oleh beliau. Dan ini masih berhubungan dengan bahasan kita. Jadi saya masukkan dalam bahasan ini, yaitu bab manhabahun nas khaufan min lisani. Bab orang yang disegani manusia karena takut dari lisannya. Jadi ada orang termasuk hal yang sia-sia dan banyak bicara adalah, dia kalau bicara sama kita pasti dia berusaha untuk menyakiti. Begitu ketemu kita seperti khawatir dengan lisannya. Karena setiap ketemu pasti ngomongnya hal-hal yang menyakitkan. Menuduhlah, menyakitkanlah, menghinalah, masuk dalam masalah ini. Dan beliau mengangkat dua buah dalil di sini. Yang pertama adalah surah Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi orang yang pengumpat lagi pencelah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan tafsir ayat ini. Saya tidak ulangi lagi, sehingga kita masuk ke dalil hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yawmal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nas ittika'a fuhshi. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi tadi kan ada orang yang paling Nabi benci, berarti juga jauh dari majelisnya Nabi SAW. Ini juga yang Allah benci pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut perkataannya yang keji. Ya, jadi ini juga termasuk dalam hal yang salah satu efek daripada banyak bicara, sehingga akhirnya lisannya menjadi tajam dan menyakiti orang lain. Ini juga termasuk yang dilarang tentunya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Seperti biasa kita akan coba buka pertanyaan nanti berhubungan dengan tema kita. Dan pertemuan akan datang masih ada dosa besar yang tersisa yang berhubungan dengan lisan yang akan kita bahas insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat ada beberapa bab di sini yang dikhususkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sebenarnya dia sudah masuk dalam bahasan kita. Jadi kalau kita membahas tentang banyaknya bicara, maka rinciannya adalah termasuk dalam bab di halaman 50, bab sukanya berdebat. Berarti ini masuk, pernah kita jelaskan di dosa besar Imam Madzhabi rahimahullah. Dan di sini juga masuk sebenarnya. Banyak berbicara, masuk dalamnya adalah banyak berdebat. Dan itu diangkat sifat orang munafik dalam surah Al-Baqarah 204 di halaman 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya padahal ia adalah penentang yang paling keras. Ini salah satu sifat orang-orang munafik. Mereka kalau berbicara indah tutur katanya, tersusun rapi, tapi ternyata berisikan semuanya penentangan terhadap agama Allah. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha secara marfu,
Inna abghadar rijali ila Allahil aladdul khasim. Sungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya atau suka berdebat di sini. Juga dikatakan dalam riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu, kafa bika ithman alla tazala mukhasiman. Cukuplah kamu berdosa yang sangat besar jika kamu terus-menerus menjadi penentang. Jadi ini termasuk penyebabnya adalah karena banyak berbicara hanya suka berdebat dan bertentangan. Ini juga masuk dalam rinciannya. Begitu juga dengan tadi yang saya sempat bilang tentang masalah mungkin ada bab khusus dosa-dosa besar berhubungan dengan lisan, suka memperindah tutur kata. Saya melihat ini tidak usah di bab khususkan, tapi saya akan bacakan dalilnya. Masuk dalam bahasan kita banyaknya berbicara. Diangkat daripada sifat orang munafik dalam surah Al-Munafikun ayat 4. Ini kita kembali ke halaman 48-nya ya. Bab at-tashadduk wa takalluf al-fasaha. Bab terlalu memberat-beratkan dan memaksakan diri untuk fasih. Jadi supaya dia dianggap orang yang fasih sehingga dia mengatur tutur katanya yang membuat seakan-akan dia itu fasih padahal sebenarnya dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Munafikun ayat 4 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka orang-orang munafik itu tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum hai Muhammad. Tubuhnya bersih, penampilannya rapi, mungkin badannya kekar. Dan jika mereka berkata, kamu mendengar perkataan mereka karena indahnya penyusunan tutur katanya. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Maksudnya sebenarnya mereka itu adalah musuh-musuh Allah dan mereka kalau mendengar suatu teriakan peringatan mereka kira diri mereka yang dituduh. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau berkata, Inna Allah yabghidul baligh minar rijali alladhi yatakhallalu bilisani kama takhallalul baqarah. Hadis dihasankan oleh Tirmidzi. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berlebihan dalam kefasihan di antara para laki-laki yang memutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya seperti sapi yang sedang makan. Ya biasa kalau sapi makan dia menggerakkan kiri kanan giginya untuk mengunyah makanan tersebut. Maka seperti itu digambarkan karena sukanya berbicara dan membuat seakan-akan lisannya itu hebat dalam kefasihannya. Digambarkan seperti sapi yang berbicara. Juga dalam hadis marfu, hadis riwayat Abu Daud, yang Abu Hurairah mengatakan, man ta'allama sarfal kalami liyasrifa bihi qulubal rijali aw in-nasi lam yaqbalillahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Barang siapa mempelajari ilmu bicara yang lebih dari kebutuhan untuk menarik hati-hati para laki atau manusia, maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan yang wajib ataupun yang nafilah. Jadi artinya menyalahgunakan lisan ini sampai pada tingkat dia akhirnya ya, memperindah kata-katanya hanya untuk membenarkan argumentasi yang salah. Ya. Begitu juga dengan, saya lihat ini masuk di dalamnya penjelasan tentang masalah bohong, berbohong. Ini pernah kita jelaskan di Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Itu juga disebutkan oleh beliau bab khusus sebenarnya tentang masalah lisan. Tapi di sini saya tidak akan membacakan semuanya. Ada disebutkan di halaman 54. Ini saya gabungkan dalam bahasan kita malam ini. Di antara dalil yang menarik yang diangkat oleh beliau adalah An-Nahl 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah dan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi seringnya banyak berbicara hanya dibicarakan hal yang salah dengan ayat-ayat Allah masuk dalam masalah berdusta. Juga dalam Al-Baqarah ayat 10, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi penyalahgunaan lisan. Dan Al-Jathiyah ayat 7 juga berbunyi, wailun likulli affakin athim, kecelakaan besar bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berbuat dosa. Ya, dusta itu seringkali dekat dengan banyaknya bicara. Karena terlalu banyak yang dibicarakan akhirnya dia diikuti dengan berdusta. Begitu juga dengan bab khusus tentang masalah ucapan dan perkataan yang kotor. Ini masuk semua dengan banyaknya orang berbicara akhirnya masuk ke dalam masalah itu.
Ya, sebagaimana diangkat hadis Nabi SAW dihasankan oleh Tirmidzi, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisha walal fahishi walal badhi. Tidaklah seorang mukmin itu tukang celah, tukang laknat, keji perbuatan dan juga perkataannya. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, ini tentu di halaman 52 ya hadisnya. Hadis yang lain adalah riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Abu Darda meriwayatkan oleh anhu, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allah yubghidul fahishal badhi alladhi yatakallamu bil fuhshi." Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata dengan perkataan yang keji juga kotor. Dan ini semua teman-teman sekalian masuk di dalam masalah banyaknya berbicara, dan ini saya gabungkan beberapa bab supaya insya Allah kedepannya kita akan masuk kepada bahasan yang berbeda dari masalah banyaknya berbicara atau masalah lisan ini. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah SWT menjadikan majelis kita majelis yang penuh dengan berkah dan ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan, dan semoga menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah Sang Pencipta di langit sana menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali bagi semua yang hadir di sini ataupun mengikuti ceramah kita atau mengulang-ulanginya, semuanya dosanya diganti oleh Allah SWT dengan kemahamurannya menjadi pahala. Baik itu dosa besar, dosa kecil, samar ataupun nyata, sengaja tidak sengaja. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan negara ini, serta semoga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sedang menghadapi masalah diangkat permasalahannya, yang sedang terlilit utang dilunasi utangnya, yang sedang sakit dilunasi, diangkat penyakitnya, yang belum punya keturunan diberikan keturunan, yang belum punya pasangan dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik, yang soleh dan soleha. Dan juga semoga Allah lunasi utang negara ini semudah-mudahnya, dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.